Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia sudah berkata, kalau siapa saja percaya kepada Dia, kau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah malam ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan berkat firman Allah membuat kami bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan mengambil dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Allah, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi iman yang bergantung pada kekuatan Allah. Iman yang bergantung kepada kekuatan Allah, dia akan senantiasa mengarahkan hidupnya, baik dalam perkataannya, baik dalam perbuatannya, untuk memberi kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Jadi orang yang menggantungkan imannya kepada kekuatan Allah, maka dia percaya kepada kuasa Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau orang menggantungkan imannya kepada kekuatan Allah, saya yakin dan percaya dia pasti orang yang percaya pada kuasa Allah. Karena apa? Kuasa Allah akan mampu melakukan banyak hal dalam kehidupannya. Apa yang tidak mungkin akan dimungkinkan. Dia tidak lagi bergantung kepada hikmat manusia yang terbatas, tetapi pada kekuatan Allah yang tidak terbatas, unlimited. Dan itu sebabnya orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang menggantungkan imannya kepada Allah sepenuhnya, maka dia akan percaya kepada kuasanya. Jadi kalau orang percaya pada kuasanya, saya yakin dan percaya selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Kalau Anda mungkin mengalami sakit, pasti ada jalan keluar. Kalau Anda percaya kepada Dia, mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi bergantung kepada kekuatan Allah. Iman kita bergantung kepada kekuatan Allah. Kalau iman kita bergantung kepada kekuatan Allah, apa yang tidak bisa dapat dilakukan oleh Allah? Kalau Dia turun dari sorga datang ke bumi ini, mau memberikan hidupnya bagi kita, dan untuk mau menyelamatkan kita, memberikan yang terbaik dalam hidup kita, apalagi dalam hal-hal yang kita harapkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika kita iman kita bergantung kepada kekuatan Allah, maka yang kedua adalah kita tadi pertama percaya pada kuasa Allah, yang kedua hidup dalam kuasa firman. Jadi ketika kita mempercayai firman, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Maka kalau kita percaya, firman itu yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau akan menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayakah kita akan firman Allah? Karena firman Allah katakan iman timbul dari pendengaran firman Kristus dalam Roma 10 ayat 17. Jadi kalau kita percaya pada kuasa firman, karena firman itu adalah Allah sendiri, adalah Yesus sendiri. Jadi kita harus percaya itu, apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan, imani. Tapi jangan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jangan. Kita harus memberikan untuk kebaikan daripada Tuhan, untuk memberikan kemuliaan. Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menyakiti Dia, tapi untuk memuliakan Dia, untuk memberikan yang terbaik dari hidup itu kepada Tuhan. Dia, ketika iman kita bergantung kepada Tuhan, Dia mampu menyatakan kuasa firman itu dalam hidup kita. Apa yang kita imani dari firman itu akan diberikan. Yang ketiga adalah, yang tidak kalah penting adalah percaya pada kuasa Roh Kudus. Kita tahu apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizat selalu datang bagi orang-orang percaya. Sekalipun dokter sudah angkat tangan, tapi bagi orang yang menggantungkan imannya sepenuhnya kepada Allah, selalu ada kuasa ya Roh Kudus untuk bisa melakukan hal-hal yang besar. Mujizat selalu datang
tepat pada waktunya kepada orang-orang beriman. Pertanyaan saya adalah, kepada siapa kita menggantungkan iman kita? Apakah kepada dunia ini, kepada Allah yang dapat menipu, atau kepada Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita, menyayangi kita, mencintai kita, dan tidak ada tipu daya dalam Dia, tidak akan ada penyesatan dalam Dia. Yang ada adalah penuntunan kepada, kalau kita berdosa, Dia akan tolong kita supaya kita masuk ke dalam anugerahnya. Kalau kita berbuat sesuatu yang jahat, Dia akan ingatkan kita karena cinta kasihnya. Dia tidak ingin memasukkan kita dalam neraka, tidak ingin. Dan neraka itu bukan diciptakan untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk si iblis. Tapi kalau kita memilih untuk ikut si iblis, ya jangan salahkan kalau akhirnya kita ada di neraka. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, neraka saya katakan tidak diberikan untuk manusia, tapi untuk setan-setan. Tapi kalau engkau menuruti setan, ya terpaksa kamu harus dia bersama-sama dengan dia. Jadi ikutilah kehendak Bapa di surga dan gantungkan imanmu kepada kekuatan Allah, jangan kepada hikmat manusia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya pada kekuatan firman, kekuatan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan kekuatan Roh Kudus dan kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap. Amin.